nama saya Cucum Martina, biasa dipanggil Teh Cucum. Usia saya sekarang 38 tahun. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurmansyah. Saya sudah berkeluarga, saya punya anak 3, alhamdulillah. Kalau kegiatan sehari-hari saya saat ini berniaga atau usaha punya usaha sendiri, dan punya kegiatan lain yang khususnya berhubungan dengan masyarakat. Kita fokus ke ibu-ibu. Kita ada pendampingan khusus ibu-ibu yang dikemas dalam organisasi sekolah perempuan. Kalau kesibukan saat ini, saya hanya mengajar aja, tidak ada kesibukan yang lain. Paling kalau ada proyek-proyek di komputer yang kayak gitu-gitu aja. Kalau saya pribadi sebetulnya kenapa sampai punya ide gitu ya untuk membuat rumah belajar, karena salah satunya kepedulian gitu ya terhadap generasi muda, terutama anak-anak usia sekolah yang mereka tuh sebetulnya tidak punya ruang belajar yang yang memadai gitu ya, entah dari segi fasilitas buku atau mungkin segi bimbingan dari rumah. Nah, kalau misalkan ada rumah belajar khusus yang bisa mereka tempati, itu akan kalau menurut saya, pemikiran saya mereka tuh akan lebih khusyuk dan akan mengembalikan lagi budaya baca yang mungkin kalau kita sadari itu sudah mulai jauh ditinggalkan gitu ya sama generasi muda kita. Sebenarnya kalau latar belakang, saya berawal dari tahun 2010. Itu ketika saya lagi grassroots ke lapangan, ke daerah-daerah, khususnya di daerah Jawa Barat ya. Nah, saya melihat banyak anak muda zaman sekarang, junior-junior saya, mereka sekolah tinggi, taruhlah di SMK atau SMA, tapi rata-rata masih banyak yang kendor atau kurang dari teknologinya. Bahkan di beberapa sekolah itu banyak yang tidak memberikan fasilitas yang khusus untuk teknologi itu atau komputer. Nah, berawal dari situ saya bergerak. Sebenarnya dari tahun 2016 itu saya sudah mulai buka yang namanya rumah belajar ya, tapi ya pribadi lah, itu tidak melibatkan siapapun. Nah, cuman itu mentok. Nah, akhirnya ketika ketemu dengan Teh Cum di sini, Ibu Cucum, ternyata kita punya visi dan misi yang sama, khususnya di bidang sosial tentang teknologi. Nah, akhirnya bergerak dari situ. Saya ketemu juga dengan temannya Ibu Cucum. Nah, beliau ini yang membuat kita untuk ternyata oh iya ya, memang kita harus menciptakan rumah belajar ini gitu. Nah, akhirnya terciptalah yang namanya Rumah Belajar Aksara. Makanya kedepannya kita berharap Rumah Askara ini menjadi solusi dari maraknya kenakalan remaja gitu, dari berkurangnya budaya membaca, dari kenakalan remaja yang diakibatkan sebetulnya kurangnya perhatian gitu aja. Kurangnya perhatian terutama dari orang tua. Ya karena dikembalikan lagi budaya di sini, ada pernikahan yang terlanjur, mungkin ada pernikahan anak dan sudah mempunyai anak. Nah, anak ini siapa yang mau membimbing mereka? Jadi anak membimbing anak gitu kan nggak lucu gitu kan. Nah, jadi kita berusaha di sini untuk menjadi rumah kedua bagi anak-anak usia sekolah. Nah, sebenarnya kalau untuk rumah belajarnya sendiri, saya sudah mulai sekitar 2 bulan yang lalu itu di teknologi. Kita baru ada sekitar 4-5 orang lah, belum banyak. Itu dari umuran sekitar anak SMP sama SMA. Kalau latar belakang pribadi, sebenarnya jauh Kang. Saya ini aslinya basically-nya itu perhotelan. Nah, saya mencintai
komputer, dunia komputer, teknologi, mau internet, jaringan, program atau segala macam, itu berawal dari otodidak. Dari zaman sekolah saya menggeluti itu, dan ternyata ada keseruan di sana yang saya dapat. Ternyata dunia itu luas dengan kita memahami, mengetahui, dan bisa komputer itu sendiri. Kita bisa bertemu bukan hanya orang Indonesia, tapi banyak banget orang di luar sana gitu kan. Nah, kalau misalkan latar belakang yang anak-anak zaman sekarang, kenapa saya bergerak pengen di Askara ini, itu karena saya rasa mereka perlu tahu dunia itu bukan hanya, ya ada peribahasa seluas daun kelor ya, tapi dunia itu benar-benar luas dengan teknologi. Nah, paling ya saya hanya agak riskan karena apa? Semakin tinggi teknologi, semakin rentan base data sebenarnya. Nah, dari situ pula saya belajar bagaimana cara kita mengamankan base data. Nah, hal-hal ini, pengalaman saya ini saya pengen bagi dengan mereka. Bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya cuan atau anggaran itu dari teknologi. Misalkan by design kita bikin logo atau segala macam, itu sebenarnya bisa jadi cuan itu kan. Nah, hal-hal kayak gini saya pengen berbagi dengan mereka. Bahkan kalaupun misalkan berbenturan dengan ideologi saya punya ideologi tuh agak canggung kan. Ideologi saya adalah saya pengen free untuk orang-orang ya, karena dulu saya punya cita-cita itu memberikan fasilitas belajar teknologi per desa, tapi ternyata ya saya lalui itu nggak bisa. Ternyata itu sulit kalau saya bekerja sendiri. Makanya adanya Rumah Askara ini ya saya harap itu menjadi salah satu batu loncatan untuk khususnya anak-anak zaman sekarang yang memang ingin bergelut di teknologi. Paling kayak gitu sih. Harapan saya sih Rumah Askara ini bisa diterapkan di semua daerah gitu ya, terutama di daerah-daerah terpencil yang mereka sangat membutuhkan akses itu gitu. Jadi tidak hanya ada di wilayah Bogor, mungkin di wilayah yang lainnya itu bisa diterapkan gitu ya. Makanya kita berusaha mencari bukan teori sebetulnya, ramuan yang pas gitu ya untuk menghadapi nih si anak-anak usia yang harusnya ada pada jalurnya gitu, usia sekolah ya, yang dikerjakan mereka ya belajar gitu kan, membaca, menggali ilmu dan sebagainya gitu. Seperti itu. Jadi jangan hanya ada di Bogor gitu. Saya berharapnya di seluruh Indonesia mungkin, atau di lembaga yang sudah memang lebih dulu berdiri gitu ya, semacam literasi yang di tempat-tempat yang lain itu bisa kolaborasi dengan Askara Cendekia gitu. Maaf. Kalau programnya saya tergantung usia sebenarnya. Kalau untuk usia anak SD, SMP atau kelas 1, kelas 2 SMA, itu paling kita berikan program-program Microsoft Office, terus desain. Nah, tapi kalau misalkan yang anak di luar dari kelas 2 SMA, kelas 3 atau sudah lulus atau sedang bekerja, saya pengen ngajarin kalau mereka memang bisa atau mau untuk belajar desain. Desain itu kan banyak. Ada desain kita bikin bangun ruang atau rumah atau segala macam. Nah, itu saya pengen ngajarin di situ. Jadi programnya saya pengen buka Microsoft Office, terus program desain grafis, terus program teknisi, itu bisa install ulang software, hardware, sama programmer, pembuatan aplikasi, pembuatan software, pembuatan game sekalipun. Insya Allah saya bisa, walaupun base dasar ya, tidak semua. Gitu. Yang penting saya pengen berbagi dengan mereka apa yang saya bisa, saya pengen berbagi dengan mereka. Nah, kalau harapannya, ya saya berharap anak-anak zaman sekarang, khususnya Indonesia ya, dan terlebihnya khususnya Jawa Barat, itu bisa mengembangkan sebuah teknologi yang memang bisa membuat negara kita itu cukup disegani di luar gitu. Tidak hanya dari hackernya saja, tapi dari teknologi-teknologi yang diciptakan. Contohnya sederhana, kenapa kita tidak membuat yang namanya teknologi handphone sendiri, tanpa harus kita membeli mesin atau software di luar gitu ya. Kita menciptakan sendiri.
Itu kan sesuatu hal yang memang cukup jauh, tapi bagi saya kalau mereka mampu ke sana itu luar biasa menurut saya. Itu sesuatu kebanggaan bagi saya. Paling itu aja sih. Itu sebenarnya udah mulai berkurang pernikahan anak itu. Tapi dari 2000 ke bawah itu angkanya masih cukup tinggi kalau menurut saya gitu. Karena ya salah satunya saya sendiri gitu kan, saya adalah bukan pelaku tapi apa ya, korban mungkin bisa jadi pernikahan anak dulu gitu.